Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa fi kulli ma naqul wal ikhlasa fi kulli ma na'mal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustaz-ustaz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah, Allah sampai detik ini masih memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita untuk bisa melakukan hal yang paling penting. Tugas utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah apa yang kita lakukan di awal pagi ini, yaitu kita mau meninggalkan nikmatnya tempat tidur, kita mau meninggalkan nikmatnya duduk-duduk di rumah, kita mau meninggalkan nikmat-nikmat yang lain untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, menghadiri rumah-rumah Allah untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran yang Allah berikan sangatlah besar, jemaah rahmati Allah. Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah orang-orang tahu, kata Rasulullah, ma fil atamati was subhi, apa yang Allah akan berikan pada salat atamah dan salat subuh, salat isya dan salat subuh berjamaah. Apa kata Rasulullah? La atauhuma, sungguh pasti mereka akan mendatangi kedua salat tersebut, walau habwa, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Kira-kira apa dikasih? Kok bisa, kok berani Rasulullah menjamin pasti akan datang walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak? Kira-kira apa dikasih? Kita belum lihat ada orang yang datang untuk melaksanakan sholat isya dan subuh dalam keadaan merangkak. Yang dengan tongkat ada, alhamdulillah. Tapi yang merangkak-rangkak kira-kira apa dikasih? Kira-kira kalau semalam diumumkan setelah tarawih, besok yang sholat subuh berjamaah akan dikasih duit 10 juta. Kira-kira datang gak semua orang ke masjid? Datang. Mungkin ada orang yang punya kemampuan finansial, sakit, gak datang. Berarti apa yang membuat Rasulullah berani menjamin sungguh mereka pasti akan mendatangi kedua sholat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak? Apa yang dikasih? Pasti Allah tahu apa-apa yang membuat kita ridha, jemaah rahmati Allah. Makanya zaman sekarang kita sukanya yang nampak-nampak. Kita tinggalkan yang enggak nampak, padahal yang enggak nampak itu lebih sempurna. Zaman sekarang zaman kamera, zaman sekarang ini 3 biji nih. Kita kalau foto kurang bagus sedikit suruh ambil ulang.
Kita semuanya dulu Rasulullah pernah bersabda ketika ada seorang anak bayi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, ketika bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi, ada 3 bayi disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya banyak. Di antaranya ada seorang perempuan yang lagi menyusukan bayinya. Ketika itu lewat seorang laki-laki yang dianggap sebagai orang soleh. Ibunya lagi menyusukan anaknya, bilang, "Ya Allah, jadikanlah anak saya seperti dia." Tiba-tiba berhenti menyusui anaknya, bilang, "Ya Allah, jangan jadikan saya seperti dia." Terkejut ibunya. Kemudian lewat satu orang lagi, "Ya Allah, jangan jadikan anak saya kayak dia." Rupanya dianggap sebagai orang yang jelek di masyarakat. Rupanya anaknya bilang, "Ya Allah, jadikan saya seperti dia." Dilihatlah keadaannya, rupanya betul jemaah rahmati Allah. Kita nggak pernah tahu bagaimana hakikat seseorang di dunia ini, kita nggak tahu. Kita cuma bisa menghukumi secara zahir. Zaman sekarang bisa dianggap soleh gara-gara update status saja. Tiap hari update status pengajian, subuh, masya Allah. Itu sebulan kita update, masya Allah, dianggap soleh. Ini zaman sekarang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul harus kita perbaiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengetahui tentang hakikat kita. Maka kita datang subuh ke rumah Allah ini bukan untuk apa-apa, kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak mendapatkan perkara yang dijanjikan oleh Rasulullah. Sungguh pasti mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Mudah-mudahan kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan enggak bosan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diberikan judul bagaimana cara mendidik anak perempuan. Tapi saya bukan alumni tarbiyah. Saya bukan alumni psikolog. Jadi bagaimana caranya ini untuk menunaikan kewajiban saja dulu. Enggak ada cara yang paling tepat untuk mendidik anak kecuali dengan jadi orang tua yang baik. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah perbaiki apapun yang menyangkut dengan diri kita. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Kalau kita jaga Allah, apa makna kita jaga Allah? Jaga apa-apa yang diperintahkan Allah, jangan kita abaikan. Jaga apa-apa yang dilarang oleh Allah, jangan sampai kita langgar. Kalau itu kita jaga, apa ganjaran yang didapat? Yahfadka, Allah akan jaga kamu. Dan penjagaan Allah sangat sempurna. Bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga, anak-anak kita dijaga, harta kita dijaga, semua akan dijaga oleh Allah. Bahkan ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah akan berada di hadapanmu, di depanmu. Maknanya apa? Allah akan membimbing kamu. Kita nggak tahu cara mendidik anak, jemaah rahmati Allah. Banyak kita belajar tentang teori-teori, tapi ketika kita praktek berat juga. Udah kita praktek, rupanya nggak sesuai dengan hasil yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Jadi bagaimana? Kita nggak tahu cara mendidik. Cara yang terbaik bagaimana? Berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa janji Allah? Tajidhu tujahak. Allah akan bimbing kamu. Kalau kita dapat mentor terbaik, itu tenang.
Kita nggak tahu cara bertani misalnya. Tiba-tiba datang orang paling hebat dalam bertani, bilang sama kita, Bapak tenang, biar saya jadi pembimbing Bapak. Bapak ikut saja, saya jamin berhasil. Tenang kita. Kita nggak tahu cara berdagang. Ini gimana dagang ini? Tiba-tiba datang bisnismen besar. Tenang Bapak, saya ajari Bapak berdagang. Tenang saja Pak, ikut saja. Saya 24 jam sama Bapak. Tenang kita. Kita keluar negeri, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah naik pesawat. Itu bingung, udah beli tiket, kayak mana cara beli tiket? Udah dikasih tiket nih gimana? Tiba-tiba ada yang bilang, Bapak tenang, ikut saya saja, saya uruskan urusan Bapak. Ini cari tempat duduknya kayak mana? Bapak nggak usah khawatir. Ikut saya saja, saya tunjuk di mana tempat duduk Bapak. Saya duduk di samping Bapak. Ketika lewat nanti pramugarinya dengan bahasa-bahasa asing misalnya, nggak bisa bahasa Inggris, ini ditawarin makanan kayak mana kita jawab? Dijawab sama yang bimbing kita, tenang Bapak, nanti saya jelaskan ke Bapak. Bapak mau pilih apa, kasih tahu ke saya. Turun dari pesawat di negara lain, nggak tahu cara pesan taksi kayak mana nih, hotel di mana nih, tinggalnya di mana nih, ngobrolnya kalau saya lapar bagaimana? Dibilang sama pembimbing kita, tenang Bapak, turun dari pesawat, udah ada mobil yang jemput, saya ikut sama Bapak, nanti saya tunjukkan di mana Bapak nginapnya di mana. Itu tenang hidup kalau ada yang bimbing jemaah rahmati Allah. Nah, di dunia ini banyak betul yang harus kita pelajari. Tapi kalau dibimbing oleh Allah, betul-betul tenang hidup kita. Makanya mendidik anak susah jemaah rahmati Allah. Maka cara yang terbaiknya yaitu apa? Jadilah orang tua yang baik. Kalau kita jadi orang tua yang baik, anak kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi sering kita baca ketika Allah mengutus dua manusia terbaik di zaman tersebut. Enggak ada yang lebih baik daripada dua orang ini. Nabi Musa dan Nabi Khidir Allah utus. Untuk apa? Untuk jaga harta anak yatim. Untuk menjaga harta anak yatim. Kok bisa sampai-sampai Allah mengirim dua nabi untuk jaga harta anak yatim? Hartanya dijaga, anak tersebut terjaga. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tersebut? Wa kana abuhuma salihah. Rupanya ayahnya orang soleh, anaknya dijaga. Begitu juga cerita tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda, itu laula an ra'a burhana rabbih. Ketika kalau bukan karena melihat petunjuk daripada Allah, apa petunjuk? Kok sampai Nabi Yusuf enggak berzina? Padahal semuanya sudah disetting, semuanya sudah betul-betul dikondisikan. Udah betul-betul enggak mungkin ketahuan. Ini semuanya sudah. Lihat petunjuk daripada Allah. Apa petunjuk daripada Allah? Disebutkan di antara pendapat para ulama tafsir, ketika melihat teringat wajah orang tuanya. Ini anak-anak sekarang ada nggak ketika mau melakukan maksiat, ketika mau melakukan keburukan, ketika ingin melakukan kejahatan, terbayang wajah orang tuanya. Ini kalau orang tua saya dipanggil bagaimana? Ini kalau orang tua saya kena ini bagaimana? Teringat nggak? Siapa yang membuat teringat seorang yang sudah jauh daripada orang tuanya? Nabi Yusuf lama betul nggak jumpa sama orang tuanya, tapi ketika diajak berzina terbayang wajah orang tuanya. Nggak berani untuk berzina, takut membuat malu di hadapan Allah orang tuanya nanti. Inilah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunaikan kewajiban karena judul yang ditulis adalah mendidik anak. Tapi judul pada pagi hari ini bukan itu. Ini sudah 15 menit. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita melihat sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tadi saya udah mau baca kitab tentang Lailatul Qadar
Ada saya bawa, cuman nggak tahu nih bagaimana, nggak mungkin baca kitab di sini. Ya kita ambil satu hadis saja supaya kita bisa mengamalkan, supaya kita betul-betul bisa dapat banyak kebaikan di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini pun anak yang soleh, jemaah rahmati Allah. Kalau kita lihat sejarahnya, Anas bin Malik ini merupakan hadiah dari seorang yang salihah kepada baginda Rasulullah. Anas ketika sampai ke Madinah, Rasulullah ketika sampai ke Madinah, semua orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk baginda Rasulullah. Ketika itu ada seorang perempuan yang beriman kepada Allah yang sangat terkenal dengan kecerdasannya. Seorang perempuan yang maharnya tercatat paling istimewa pertama kali di dalam Islam. Siapa? Ibunya Anas bin Malik. Yang mendidik Anas bin Malik ini siapa? Ibunya. Ayahnya mana? Ayahnya ini menceraikan ibunya. Kenapa menceraikan istrinya ini? Karena ibunya ini lebih memilih Islam, sehingga ayah Anas bin Malik, yaitu Malik bin Nadir, menceraikan istrinya, jadilah single parent. Ini mendidik luar biasa didikan daripada ibundanya kepada Anas bin Malik. Cerdasnya luar biasa ibunya Anas bin Malik. Ketika sampai ke Rasulullah, semua orang ada yang kasih tanah, ada yang kasih harta, macam-macam dikasih kepada baginda Rasulullah. Ibunda Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim itu nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang paling berharga yang dia punya anaknya. Apa yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik? Datang ke Rasulullah, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza bani Anas, ini anak saya Anas, wahai Rasulullah. Saya berikan kepadamu untuk berkhidmah, untuk kerja sama engkau, wahai Rasulullah. Apapun yang perlu enggak apa-apa, suruh saja dia. Dan Anas bin Malik pun sami'na wa ata'na. Dari umur berapa bersama Rasulullah? Dari umur 10 tahun. Bersama Rasulullah dari umur 10 tahun. Sampai meninggal Rasulullah umur Anas 20 tahun. Ini Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah meriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan hadis qudsi. Apa nih hadis qudsi? Hadis itu tergantung sumber yang referensinya. Kalau bersumber langsung daripada Allah namanya hadis qudsi. Kalau daripada Rasulullah namanya hadis marfu. Kalau dari sahabat namanya hadis mauquf. Kalau dari tabi'in namanya hadis maqtu'. Bukan berarti kalau bersumber daripada Allah semuanya sahih. Enggak. Kalau hadis enggak seperti Al-Qur'an. Ada juga yang buat hadis palsu daripada hadis qudsi. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan statusnya hasanun sahih. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaupun ini hadisnya firman Allah, tapi nggak boleh digunakan dalam sholat. Jangan sampai habis baca Fatihah baca hadis qudsi. Nah, ini nggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai sekalian anak Adam, wahai sekalian manusia. Allah seru kita. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tidaklah kalian mau berdoa kepadaku, tidaklah kalian mau berharap kepadaku, kecuali aku akan ampuni kalian, dan aku tidak pernah peduli berapa banyak dosa yang kalian lakukan. Jemaah dirahmati Allah, doa ini untuk maslahat kita. Semua kita punya cita-cita, semua kita punya harapan, semua kita punya keinginan. Maka kalau kita gantungkan cita-cita, harapan dan keinginan tersebut kepada Allah, maka bukan hanya diberikan, tapi juga diampuni dosa-dosa kita. Enggak ada yang lebih baik daripada Allah. Udah minta, bukan hanya dikabulkan, dikasih plus-plus lagi.
yaitu diampuni dosa-dosa kita. Dan jemaah dirahmati Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Udah untuk maslahat kita, dapat pahala pula. Bukan hanya dapat pahala, diampuni dosa-dosanya juga. Ini meminta kepada Allah. Dan meminta kepada Allah inti daripada segala ibadah, jemaah dirahmati Allah. Tidak ada ibadah yang di dalamnya kecuali ada doa. Keluar dari rumah tadi ada doa, bangun tidur ada doa, masuk kamar mandi ada doa, berwudu ada doa, keluar kamar mandi ada doa. Kita sholat dari awal sampai akhir doa. Kemudian masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Semuanya ada doa. Bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita ini lemah. Kita memanggil yang lebih kuat, kita memanggil yang lebih kaya, kita memanggil yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian berharap kepadaku dan berdoa kepadaku, kata Allah, kecuali aku ampuni dosa-dosa kalian, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang kalian kerjakan. Dan jemaah dirahmati Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan. Kalau kita lihat rentetan ayat tentang yang membicarakan tentang Ramadan, 183, 184, 85, 86, 87, 5 ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Ada satu ayat disisipkan tentang doa. 183 kewajiban puasa, 184 tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk enggak berpuasa, 185 tentang bulan puasa, bulan Al-Quran. Kemudian masuk 186, ini tiba-tiba disisipkan tentang doa. 187 masih tentang puasa, tapi 186 ini tentang doa. Apa maknanya ya jemaah dirahmati Allah? Bulan puasa ini bulan mustajabnya doa. Maka jangan kita lewatkan waktunya kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.